Bareskrim Mabes Polri akan menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan hari ini. Saudara, kami ulangi. Polisi akan menghadirkan 5 orang tersangka pada rekonstruksi hari ini. Salah satunya adalah Barada Eliezer yang akan memperagakan kronologi pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berencana mendampingi tersangka Barada Eliezer dalam rekonstruksi kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Joshua di Duren 3, Jakarta Selatan. Wakil Ketua LPSK, Susila Ningtyas memastikan Barada Eliezer akan aman dan dilindungi selama rekonstruksi. Namun, Susila Ningtyas menilai lebih baik Barada Eliezer tidak dipertemukan langsung dengan Irjen Verdi Sambo demi pertimbangan psikologis. Kami juga concern terkait dengan kondisi psikis dari Richard ini ya, dari Baradae, karena patut diketahui bahwa Baradae ini kan orang yang pertama kali menyampaikan bahwa sebenarnya tidak ada baku tembak, tapi pembunuhan gitu ya, ada tindak pidana. Nah, sementara yang diungkap oleh Baradae adalah mantan atasannya, mantan komandannya, mantan pimpinannya, sehingga dapat dipastikan secara logika bahwa pasti ada tekanan secara psikis ketika berhadapan langsung, apalagi kemudian nanti bertemu ya di rekonstruksi ini gitu. Pengacara Barada Eliezer, Roni Talapesi, mengatakan kliennya akan konsisten melakukan rekonstruksi sesuai dengan berita acara pemeriksaan atau BAP. Roni meyakinkan bahwa Barada Eliezer akan jujur mengungkap fakta di tempat kejadian perkara karena mengaku tidak terlibat dalam rencana pembunuhan. Eliezer mengungkapkan penembakan dilakukan atas perintah Sambo. 338 dan 340 menjelaskan dengan sengaja. Artinya apa? Mengetahui dan menghendaki. Nah, dengan adanya rekonstruksi besok ini, kami berharap dari penasihat hukum bahwa posisi klien kami ini sudah sangat jelas bahwa dia karena diperintah dan kemudian tidak terlibat dalam perencanaan pembunuhan. Rekonstruksi pembunuhan berencana Brigadir Joshua Huta Barat akan digelar di rumah mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Rekonstruksi akan digelar pada hari ini, Selasa 30 Agustus, dengan menghadirkan 5 tersangka. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, saudara, hari ini Bareskrim Mabes Polri akan menggelar rekonstruksi untuk kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua. Rencananya Verdi Sambo akan dipertemukan dengan 5 orang tersangka, termasuk Barada Eliezer. Mampukah nantinya rekonstruksi ini mengungkap tabir misteri pembunuhan terhadap Brigadir Joshua? Pagi ini kita akan membahasnya. Ada sejumlah narasumber yang hadir secara daring untuk Sapa Indonesia Pagi. Ada kuasa hukum dari keluarga Brigadir Joshua, Martin Lukas Simanjuntak, mantan Kabareskrim Mabes Polri, Komjen Purnawirawan Ito Sumardi, dan kami juga sudah bersama dengan kuasa hukum dari Barada Eliezer, Roni Talapesi. Bang Roni, Bang Martin, dan Pak Ito, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi, Mas Bayu. Ya, saya ke Bang Roni lebih dulu ya. Bang Roni, begini, ada concern terutama dari LPSK, apakah ini juga, Anda kapan terakhir bertemu dengan Eliezer dan bagaimana kondisinya menjelang hari ini? Apakah hari ini itu akan benar-benar bertemu dengan Verdi Sambo atau bagaimana keputusannya untuk rekonstruksi hari ini? Bang Roni? Ya, terima kasih Mas Bayu. Ya. Saya mendampingi saudara Barada ini sampai tadi malam. Ya. Kita akan sampaikan kepada publik, prinsipnya adalah klien saya siap dan sangat kooperatif untuk mengikuti rekonstruksi hari ini. Supaya apa? Menjelaskan kasus ini secara utuh dan menerangkan apa yang terjadi di TKP. Supaya informasi ini ke publik ini semuanya lengkap dan jelas. Ya. Termasuk kalau rekonstruksinya harus nanti bertemu langsung atau melihat langsung Pak Verdi Sambo, Barada Eliezer sudah mengetahuinya, sudah siap juga?
Bang Roni. Iya, Mas Bayu, kemarin kan LPSK menyampaikan bahwa ada baiknya untuk tidak bertemu. Ya. Saya sudah bertanya kepada klien saya bagaimana kesiapannya. Prinsipnya bahwa klien saya kooperatif. Oke. Jadi mengenai dihadirkan atau tidak dihadirkan adalah kewenangan dari penyidik. Ya. Dan apa yang dilakukan, apa yang diupayakan oleh penyidik, klien saya kooperatif dan kita sebagai pengacara menghargai itu. Ya, oke. Bang Martin, kalau dari keluarga almarhum Joshua, ini sudah sampai ke rekonstruksi akhirnya. Tentu kita sudah mendengar versi utamanya dari Barada Eliezer dan juga terus perkembangannya dari tim sus di Polri ya berkaitan dengan pembunuhan berencana ini. Apa harapan dari keluarga berkaitan dengan rekonstruksi kali ini yang akan dilakukan hari ini, Bang Martin? Ya, terima kasih Mas Bayu. Harapan kita yang pertama adalah klien dari abang kita ini, Bang Roni, tetap konsisten dalam memberikan keterangan. Dan juga nanti pada saat peragaan bisa lebih mempertajam lagi keterangan yang sudah disampaikan di dalam BAP dengan mengingat lokasi tempat kejadian terhadap tindakan-tindakan apa saja yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah menjadi tersangka saat ini, sehingga nantinya orang-orang yang melakukan observasi terhadap rekonstruksi itu bisa mendapatkan catatan yang jelas gitu ya. Karena kan kalau orang itu kan dua, jujur dan ingatan kalau kesaksian. Beda sama CCTV. Kalau CCTV itu tidak mengenal jujur dan tidak mengenal ingatan karena dia adalah teknologi. Ya. Oleh karena itu saya yakin dan optimis Eliezer hari ini akan memberikan peragaan-peragaan berdasarkan keterangannya dan dengan dipertajam. Itu harapan saya untuk Eliezer. Ya. Lalu harapan saya untuk saksi-saksi yang lain ya. Belum terlambat bagi mereka untuk memberikan keterangan dan juga melakukan peragaan pada rekonstruksi terhadap fakta-fakta yang sebenarnya. Ini saatnya dalam dugaan peristiwa tindak pidana yang di Indonesia ini diancam dengan pidana maksimal, sekaranglah saatnya mereka untuk menyelamatkan kepala masing-masing. Jadi belum terlambat, khususnya untuk Ricky, ya. Ricky, ingatlah kata-kata mamamu dalam tayangan video beberapa minggu sebelumnya, yang mengatakan bahwa mamamu itu percaya sekali sama kamu kata anak baik. Kalau kamu melakukan kejahatan, pasti menurut mamamu itu atas perintah orang-orang jahat. Dengarkan kata-kata mamamu, Ricky. Jangan memperkeruh keadaan, jangan mengorbankan dirimu untuk menyelamatkan orang yang jahat. Terima kasih. Ya. Terbayang bahwa bagaimana dalam rekonstruksi kali ini semua puzzle cerita, potongan-potongan cerita ini akan coba dicari kebenarannya dan disatukan. Pak Ito, seberapa penting sebuah rekonstruksi ini dalam kasus sebuah pembunuhan berencana seperti ini, itu nanti, ini kan sekarang tim penyidik sudah punya semua potongan cerita nih. Sekarang direkonstruksi, ini benar apa enggak, kira-kira begitu. Nah itu kan yang terjadi Pak Ito, ada kemungkinan apa yang terjadi dalam sebuah rekonstruksi, Pak Ito? Ya, kalau menurut pengalaman saya ya Mas Bayu. Ya. Rekonstruksi ini kan satu teknik yang diterapkan pada tingkat penyidikan untuk satu kasus ya, guna menilai kebenaran dari keterangan masing-masing yang telah diperoleh dari tersangka. Yang tadi sampaikan Mas Bayu. Ini ya. Kemudian rekonstruksi ini juga dilakukan untuk mendapatkan gambaran terjadinya tindak pidana secara utuh dengan memperagakan adegan-adegan yang dilakukan oleh masing-masing saksi ataupun tersangka, mulai dari pada saat berkumpul, kemudian pada saat panggilan. Jadi secara sistematis diperagakan di situ. Itu yang jadi penyidik yakin bahwa apa yang disampaikan itu benar atau tidak. Itu pun juga ada di dalam
Kapolri yang telah dijadikan pedoman, yaitu Kapolri nomor 1205 tahun 2000. Sekarang kalau kita melihat daripada pelaksanaan rekonstruksi, tentunya ada peran pengganti biasanya, yaitu dari korban yang sudah tidak ada, almarhum. Kemudian juga tadi disampaikan oleh Bang Roni, ya, memang ada kemungkinan juga kalau ada dampak psikologis terhadap seorang yang menjadi saksi kunci. Dalam hal ini Baradae. Ini penyidik akan mempertimbangkan apakah memerlukan peran pengganti atau tidak. Karena bagaimanapun secara psikologis ya Mas Bayu, seperti saya berhadapan dengan atasan yang sangat tinggi ya, dari seorang yang pangkatnya paling rendah, ketemu dengan atasan yang paling tinggi, ya, kemudian dia harus menceritakan atasan itu bersalah. Secara logika mungkin juga ada hal-hal yang menghambat ya secara psikologi. Tapi ini kan semua tadi sudah disampaikan Bang Roni, yang bersangkutan akan kooperatif. Siapapun yang berperan, apakah yang bersangkutan atau peran pengganti, tapi sepanjang tidak merubah keterangan, maka itu sudah sah. Kemudian di sini juga nanti kita juga memungkinkan adanya pengingkaran. Pengingkaran dari pelaku mungkin ya, FS ataukah UPC. Bisa saja itu terjadi. Tapi sebagaimana diatur dalam Perkap Kapolri nomor 6 ya, tahun 2019, itu disebutkan bahwa rekonstruksi ini juga itu dapat dilakukan atau tidak dilakukan. Jadi tidak menjadi satu hal yang mempengaruhi tentang materi kasus ini. Jadi boleh saja misalnya yang bersangkutan ingkar, yang bersangkutan tidak mengakui perbuatannya, tetapi nanti pada saat proses penyidikan ini akan tetap dilakukan apa yang sudah diberitahu. Satu hal yang menarik di sini Mas Bayu ya, dan juga tidak adil menurut saya. Dihadirkannya JPU, kemudian dihadirkannya Komnas HAM, dihadirkannya Kompolnas, dan mungkin pihak-pihak lain. Ini satu hal yang menurut saya menunjukkan komitmen daripada Pak Kapolri untuk membuka secara transparan ya, agar masyarakat juga bisa melihat tentang hal yang betul-betul tidak ditutupi. Nah, kehadiran JPU ini juga menandakan bahwa Polri ingin supaya kasus ini cepat selesai diberkas. Jadi nanti paling tidak nanti JPU ini juga akan bisa melihat. Kan kita tahu bahwa berkasnya sekarang dikembalikan. Ada hal-hal yang mungkin perlu dilengkapi. Dari hasil rekonstruksi inilah nanti JPU akan mengambil kesimpulan tambahan hal-hal tambahan apa yang harus dilengkapi oleh penyidik untuk pemberkasan ini. Demikian. Baik, ya, terbayang apa yang kemudian akan terjadi di lokasi rekonstruksi pada hari ini. Kita sambung setelah jeda dengan lebih dalam lagi. Ingin tahu saya apa saja yang mungkin kemudian terjadi dan apa saja yang akan dilakukan atau menjadi garis bawah dari tim penyidik dalam rekonstruksi kali ini. Kami akan segera kembali, tetap bersama kami. Pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le mineral. Telinga gatal? Telinga kotor? Jangan dikorek. Teteskan Vital Ear Oil sebagai obat tetes antiseptik rongga telinga Anda. Vital